izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan Rektor Profesor Panut, yang saya menganggap masih sangat muda, tapi ternyata dulu muda katanya beliau, tapi ternyata beliau sudah harus mengakhiri masa khidmatnya di UGM karena dibatasi oleh usia. Kalau potensi dan waktu dan kemampuan pasti masih sangat siap ya, tapi karena ada batasan usia maka beliau segera mengakhiri masa baktinya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Profesor Muhammad Maksum, senior saya, terima kasih Prof. Ini melanglang buana di mana-mana. Jadi saya ketemu beliau itu ya di mana-mana. Di UGM tadi ketemu, kemarin-kemarin di jalan ketemu, di tempat makan ketemu, di Jakarta ketemu. Jadi beliau ini memang bisa menjelma di mana-mana. Terima kasih Prof. Prof Danang Sriatmoko, Dekan Geografi UGM. Tadi juga sudah sempat ngobrol. Masih sangat muda. Beliau kelahiran tahun 80. Saat beliau lahir, saya sudah kuliah. Nah ini. Jadi kalau ketemu orang seperti ini, saya merasa kok saya sudah tua ya. Tapi kalau ketemu Prof Suratman, kok saya masih muda. Nah, ini. Jadi itulah enaknya kalau ketemu yang sepuh-sepuh, yang senior-senior itu akhirnya merasa muda terus. Ibu Ketua Senat, yang kita hormati dan kita banggakan. Para wakil dekan di lingkungan UGM, para direktur dan seluruh pejabat struktural di lingkungan UGM, dan juga para mahasiswa, para dosen, para pendamping, para pegiat desa, para kepala dinas yang hadir secara virtual. Alhamdulillah pada hari ini saya merasa sangat tersanjung bisa hadir di kampus yang sangat luar biasa, menjadi kampus idola seluruh lulusan SLTA pada setiap zamannya, termasuk idola istri saya. Nah, dulu itu istri saya yang sekarang mendampingi saya, dan ini satu-satunya Prof Panut. Itu idolanya dulu juga UGM, tapi takdir menyatakan lain, akhirnya diterima di IKIP Karangmalang. Tapi itulah perjalanan, maka dimanapun kita berada pasti ada catatan takdir yang sudah disiapkan oleh Tuhan, dan itu pasti baik. Contohnya siapa? Ya istri saya. Istri saya itu idolanya UGM. Ketika jadi mahasiswa IKIP pun tidak mau ngelirik teman sekampus, karena yang diincer adalah mahasiswa UGM. Jadi prinsipnya nggak kuliah di UGM nggak apa-apa, nah, yang penting dapat pacar orang UGM. Nah tapi karena takdirnya beda, nasibnya beda, akhirnya kembali juga ke IKIP. Nah, kebetulan saya juga di IKIP dan satu angkatan. Nah, akhirnya ya takdirlah yang kemudian menjadikan itu. Tapi yang penting begini, istri saya yang tercinta, meskipun kita tidak kuliah di UGM, hari ini kita duduki UGM. Nah ini yang penting. Ya ini yang penting, apalagi saya duduk di sini didampingi dua profesor, dua guru besar,
dan juga disaksikan oleh para guru besar yang luar biasa, yang itu dulu adalah termasuk cita-cita saya. Jadi saya itu dulu cita-citanya, mohon maaf, waktu itu tokoh idola saya di IKIP Karangmalang adalah Profesor Imam Barnadi. Jadi saya itu mengidolakan, bayangan saya besok saya pinginnya seperti Profesor Imam Barnadi. Anggun, sejuk, pinter, profesor, cita-cita saya seperti itu. Nah ternyata ya alhamdulillah tetap profesor, tapi tidak pakai F, pakai P, profesor, singkatan dari Protolan Pemuda Ansor. Karena kalau sudah tua kan tidak boleh jadi pengurus Ansor. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya banggakan, tentu apa yang menjadi harapan kita semua, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rektor UGM, disampaikan oleh Prof. Suratman, dan tentu ada di benak kita masing-masing, bahwa kita semua punya cita-cita yang sama, bagaimana warga masyarakat kita ini semakin hari semakin meningkat kesejahteraannya. Nah pada konteks itulah maka saya yang kebetulan hari ini mendapat amanah dan kepercayaan dari Bapak Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi ini satu-satunya kementerian yang namanya panjang banget. Dari sekian kementerian itu yang paling panjang itu adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tiga hal yang menjadi tanggung jawab di kementerian yang kebetulan hari ini saya ditugasi sebagai menterinya, yaitu desa dengan jumlah 74.960 desa yang mendapatkan alokasi dana desa. Itu yang menjadi tanggung jawab langsung Kementerian Desa. Kemudian daerah tertinggal dengan segala dinamika dan permasalahannya, di dalamnya ada desa, di dalamnya ada daerah perbatasan, di dalamnya ada daerah terdepan, terluar, terpencil. Yang ada di daerah tertinggal itu menjadi tanggung jawabnya Kementerian Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Di daerah transmigrasi, kawasan transmigrasi yang sudah berjalan cukup lama, berdiri desa-desa, bahkan ada satu daerah kabupaten yang inti dari kawasannya adalah daerah transmigrasi, dan itu banyak, bukan hanya satu dua. Nah ini juga di dalamnya ada desa, di daerah transmigrasi juga ada perbatasan, di daerah kawasan-kawasan transmigrasi ada juga yang ada di wilayah daerah tertinggal, ada yang di daerah terluar. Begitu beratnya amanat yang dibebankan kepada kementerian ini, maka memang kemudian namanya juga menjadi sangat panjang. Saking panjangnya tidak mudah orang menghafal, apalagi yang tidak begitu bersentuhan dengan urusan-urusan desa, daerah transmigrasi, daerah tertinggal, pasti dijamin 100% keliru. Jadi kalau saya hadir di suatu acara kemudian disebut hadir tengah kita Menteri Desa tertinggal, potong ya. Menteri Transmigrasi, Menteri Daerah Transmigrasi, Menteri Daerah Tertinggal dan Desa. Diulang-alik ya, tidak apa-apa. Yang penting mereka tahu bahwa ada Kementerian Desa, itu aja yang penting. Karena memang namanya cukup panjang. Nah, apapun yang ada di dalam konsep
dan diksi yang dipakai di dalam Kementerian Desa, cita-citanya cuma satu, bagaimana kesejahteraan warga masyarakat desa dimanapun dia berada, di daerah transmigrasi, kawasan transmigrasi, di daerah tertinggal atau di daerah-daerah yang sudah maju, diharapkan adalah untuk terus mengalami peningkatan kesejahteraan. Nah, inilah yang inti menjadi tugas kami, dan kita terus berupaya dan berikhtiar. Dan untuk semua itu pemerintah sudah mengambil langkah yang sangat-sangat strategis, yang sangat-sangat ideal, yaitu dengan memberikan yang namanya dana desa. Dengan adanya dana desa ini, geliat pembangunan di desa sangat luar biasa. Kalau data yang kita miliki sampai 2021 itu 400,1 triliun. Itu dana yang sudah mengalir ke desa. Nah, dinamika di desa juga sangat tinggi hari ini. Banyak sekali proses politik yang cukup dinamis itu terjadi juga di desa. Bahkan dinamika pilkades dengan dinamika pilbub, pemilihan bupati, itu jauh lebih tinggi dinamika pilkades. Nah, itulah makanya gagasan yang disampaikan oleh teman-teman kepala desa yang sangat rasional dan kita mendukung, yaitu bagaimana agar masa jabatan kepala desa ini tidak 6 tahun, yang tentu ini nanti undang-undang, tetapi menjadi 10 tahun, tapi tidak 3 periode, cukup 2 periode. Kenapa 10 tahun? Supaya tidak terlalu sering dinamika yang cukup keras terjadi di desa. Karena menyelesaikan konflik atau perbedaan pandangan di pilkades jauh lebih sulit dan lebih lama dibanding pilbub. Pilbub relatif lebih lama dibanding dengan pilgub. Pilgub lebih lama dibanding dengan pilpres. Nah, kalau pilpres ini cair banget, kemudian agak sedikit mengkristal itu pilgub, lebih mengkristal lagi itu pilbub, bupati wali kota, sangat kental sekali itu adalah pilkades. Ini sudah kita bisa lihat sejak pelaksanaan pemilihan kepala desa. Di saat penghitungan suara misalnya, ini bisa kita lihat betapa ramenya tempat pemungutan suara pada jam-jam penghitungan suara. Jauh lebih ramai dibanding penghitungan suara pada saat pemilihan bupati dan wali kota. Nah, ini juga satu hal yang harus menjadi perhatian kita di dalam membuat kebijakan untuk kepentingan pembangunan desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pembangunan desa itu harus fokus. Karena kalau nggak fokus, ini yang juga selalu disinggung oleh Pak Presiden, dan memang Pak Presiden kita ini termasuk tokoh yang betul-betul memiliki komitmen di dalam pembangunan yang fokus. Bahkan beliau sering menyampaikan di dalam rapat-rapat itu, tidak harus semua direktorat itu dikasih anggaran. Nah, meskipun itu nampaknya itu Pak Prof, kalau tadi kolaborasi antara saintifik dan birokratik, nah itu di situ bedanya. Kalau saintifik mungkin bisa ngomong, oh ini nggak perlu dulu sekarang, maka nggak perlu dikasih anggaran. Tapi kalau birokratik nggak bisa, pasti akan ya nggak mungkin lah, ya dikit-dikit harus dikasih lah dan seterusnya. Meskipun Pak Presiden berkali-kali mengatakan tidak harus seluruh direktorat itu dikasih anggaran kalau memang bukan betul-betul menjadi prioritas. Tapi kenyataan di lapangan tidak mungkin seperti itu. Tapi paling tidak gagasan beliau ini sangat luar biasa. Yang kedua, pembangunan di desa itu harus real. Karena apa? Kita dihadapkan pada masyarakat desa yang memiliki kompleksitas. Dari yang paling pinter sampai yang paling tidak ngerti apa-apa ada di desa. Dari yang kaya raya di desa sampai mungkin makan sehari harus difikirkan, kita juga temukan itu di desa. Dari orang yang paling sehat
sampai orang yang berpenyakit kronis menaun dan tidak terawat itu ada di desa. Dan ini selalu menjadi perhatian saya, berpenyakit kronis menaun. Makanya di dalam instrumen data-data yang kita kembangkan untuk melihat peta desa ini selalu saya masukkan, termasuk ketika bicara sasaran BLT, bantuan langsung tunai desa yang bersumber dari dana desa, itu menjadi prioritas kami karena masih jarang orang memperhatikan masalah ini, dan itu sering kita temukan. Nah, kebetulan saja memang perjalanan saya dari desa, jadi kalau UGM tadi kampus desa, dan tentu kita tersanjung dengan atribut yang diambil oleh kampus UGM sebagai kampus desa, sehingga warga desa merasa menjadi bagian dari UGM juga. Tapi kalau saya bukan orang desa, mohon maaf, meskipun sekarang masuk di kampus desa, karena saya adalah orang duweso. Nah, jadi saking desone itu sampai duweso. Nah, ini kita temukan orang paling duweso yang tidak kenal keuangan inklusi misalnya. Ini permasalahan yang kita hadapi hari ini, dan itu bukan di luar Jawa. Saya contohkan yang paling konkret gini, Prof. Pada saat Presiden memerintahkan dana desa untuk BLT, saya berpikir kalau warga masyarakat dikasih BLT dalam bentuk tunai, pertama saya membayangkan bagaimana cara menyimpannya. Kalau 3 bulan dirapel, 1 bulan 300.000, berarti warga itu mendapat duit 900.000. Nyimpen duit 900.000 itu bukan hal yang sederhana untuk warga kita di desa. Saya tahu persis kondisi itu. Kenapa? Mau disimpan di mana? Almari. Wong almarinya nggak pernah ada yang dikunci. Jangankan dikunci, kuncinya itu udah ada. Mau disimpan di kamar, jangankan kok kamar ada kuncinya, wong almari aja nggak ada kuncinya, apalagi kamar. Kamar-kamar di kampung, di desa-desa itu, ruang tidurnya hampir selalu kita temukan kamar yang kalau ada pintu tidak ada kuncinya. Kalau tidak ada pintu ya selambu, kelambu. Itu hampir kita temukan di setiap desa, ada kasus seperti itu. Nah, kalau kemudian nerima duit 900.000 gak punya kesempatan untuk menyimpan di tempat yang bagus, ya paling akhirnya digembol, bahasa Jawanya, kesana kemari. Nah, berapa lama kemampuan mengamankan duit di gembolan itu juga satu permasalahan. Itulah makanya waktu itu saya ngotot harus diupayakan semaksimal mungkin cashless. Bagaimana kemudian sekaligus kita meningkatkan inklusi keuangan di desa. Namun kendalanya ternyata bukan pada warga masyarakatnya. Warga masyarakatnya sebagian yang di desa-desa siap, utamanya yang di Jawa. Tapi ternyata juga pada sistem perbankan. Waktu itu BRI, BNI kita minta memfasilitasi itu, ternyata sehari hanya mampu mengeluarkan buku tabungan 50. Nah, kalau begitu kapan selesainya? Nah, ini satu contoh bahwa apa yang menjadi obsesi kita, apa yang menjadi harapan kita untuk percepatan pembangunan di desa, itu banyak sekali tantangannya. Bukan hanya tantangan yang ada di dalam desa itu sendiri, tapi utamanya juga ada tantangan di supradesa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian terkait dengan kondisi desa setelah adanya dana desa. Dana desa tentu harapannya adalah dirasakan oleh seluruh warga masyarakat desa. Namun dalam perjalanannya tentu dibutuhkan satu proses. Itulah makanya ketika saya dipanggil oleh Pak Presiden pada bulan Oktober tahun 2019, 2 hal yang beliau sampaikan terkait dengan pemanfaatan dana desa. Yang pertama, Pak Presiden mensinyalir pada saat itu bahwa dana desa masih dirasakan oleh elit-elit desa.
belum dirasakan oleh seluruh warga atau sebagian besar warga desa, utamanya warga desa dari kelas menengah ke bawah. Yang kedua, dana desa harus sepenuhnya dipergunakan untuk upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Nah, dari situlah maka saya kemudian menyatakan dalam publik kepada seluruh kepala desa, kepada masyarakat, untuk memudahkan jawaban ketika ada pertanyaan dana desa itu untuk apa. Karena ternyata masih banyak warga masyarakat yang tidak tahu dana desa yang ada di desa saya dipakai untuk apa. Bahkan banyak kepala desa yang menanyakan, sebaiknya dana desa dipakai untuk apa? Pertanyaan, boleh nggak dana desa dipakai untuk ini? Boleh nggak pakai untuk itu? Nah, kalau kita menjawab satu persatu pertanyaan tentu tidak akan selesai. Maka saya bikin rumusan yang sederhana. Dana desa, kalau ada jawab pertanyaan, dana desa boleh dipakai untuk apa saja? Apa saja? Jawaban saya simpel. Dana desa bisa dipakai apa saja kecuali yang dilarang. Jadi simpel aja. Karena apa? Karena banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. Sehingga nggak perlu kita deskripsikan mana yang boleh, karena terbanyak adalah boleh. Tapi intinya, yang penting dana desa digunakan untuk semua hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Kalau untuk dua hal itu apa saja boleh. Sehingga nggak usah diskusi terlalu panjang ketika ada pertanyaan dana desa boleh untuk apa saja. Asal terkait langsung dengan upaya pertumbuhan peningkatan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia, maka boleh dana desa dimanfaatkan. Nah, ini menjawab pertanyaan misalnya, banyak misalnya pihak-pihak yang menanyakan, boleh nggak sih dana desa untuk merehab balai desa? Nah, kalau menjawab satu persatu kan panjang. Nah, ditanya balik, balai desa itu ada hubungannya nggak secara langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM? Kalau nggak ada, ya berarti nggak boleh sementara ini. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, nah, dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga masyarakat desa, utamanya kelas menengah ke bawah. Ini berarti kita bicara terkait dengan konsep no one left behind. Tidak ada satupun yang boleh terlewatkan. Semua warga desa harus bisa merasakan manfaat atas adanya dana desa. Nah, ketika kita bicara no one left behind itu, maka pikiran kita pasti kepada yang konsep yang sudah dibangun secara global yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, dari situlah awal mulanya kemudian kita membangun sebuah kebijakan arah pembangunan desa yang dilakukan secara berkelanjutan sampai kapanpun dengan merujuk pada SDGs global yang sudah dilandingkan di Indonesia dengan Perpres 57 tahun 2059 tahun 2017 dengan judul percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian kita landingkan lagi pada level yang lebih bawah lagi, lebih konkret lagi, lebih operasional lagi, yaitu pada level desa. Maka kita sebut dengan SDGs desa atau SDGs desa, terserah bacanya. Kenapa kita tidak menerjemahkan itu? Supaya global juga cepat membaca bahwa apa yang menjadi komitmen atau konvensi di dunia internasional di bawah naungan PBB dengan SDGs desa yang ditandatangani 193 negara itu di Indonesia diimplementasikan sampai pada tingkat desa. Nah, karena tingkatnya desa, maka diksi yang dipakai pun harus betul-betul diksi yang mudah dipahami. Itulah makanya kita bicara goals yang pertama, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, air bersih dan sanitasi,
1 sampai 6 ini saya sebut pada aspek aspek kewargaan. Jadi goals yang pertama sampai goals yang ke-6 ini SDGs desa yang bersentuhan langsung dengan aspek kewargaan. Nah, dengan adanya ini paling tidak kalau ini kemudian sudah tersosialisasi dengan bagus dan seluruh warga desa memahami diksi-diksinya saja, nggak harus memahami isinya. Itu paling tidak pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa, pembangunan desa itu bisa dilakukan oleh siapa saja warga masyarakat desa. Apakah dana desa atau proses pembangunan di desa saya sudah mengarah kepada terwujudnya desa tanpa kemiskinan, dan seterusnya, tentu ini juga butuh waktu yang tidak pendek. Sementara rumusan SDGs desa baru kita lakukan tahun 2020, kemudian implementasi pemanfaatan SDGs dalam proses perencanaan pembangunan diawali dengan pemutakhiran data oleh relawan desa, Pokja relawan desa pendataan. Ini dilakukan mulai tahun 2021. Tahun 2022 kita baru mulai dengan melakukan gelar pembacaan dan pemanfaatan SDGs data SDGs desa yang saya lakukan di 2 desa di Kabupaten Bantul beberapa waktu yang lalu, dalam bulan ini juga bulan Mei April, bulan yang lalu itu kita melakukan gelar pembacaan dan pemanfaatan data SDGs desa. Artinya apa? Seluruh fase di dalam, mulai dari penyusunan paradigmanya, konsepnya, kemudian indikatornya, pelaksanaan pemutakhiran data, kemudian bagaimana membaca, kemudian bagaimana mengimplementasikan dalam perencanaan pembangunan. Ini adalah merupakan tahapan yang memang menjadi satu kesatuan yang pada gilirannya akan menjadi model perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di desa. Nah, dengan ini kita harapkan jelas desa-desa ini mau dibawa kemana? Apakah menuju kepada desa tanpa kemiskinan? Apakah sudah menuju pada pendidikan desa berkualitas? Apakah sudah betul-betul memperhatikan air bersih dan sanitasi? Apakah desa itu sudah memiliki komitmen yang tinggi terhadap lingkungan? Ini berarti bicara kewilayahan. Jadi SDGs desa itu 3 klaster kalau dalam konsep saya. Yang pertama kewargaan 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 14, 15 itu kewilayahan, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, ekonomi desa produktif, pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan kebutuhan dan lain-lain, itu bicara kewilayahan. Kemudian bicara tentang kemitraan dalam pembangunan desa, kemudian khas SDGs desa, yaitu goals yang ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, itu adalah bicara terkait dengan kelembagaan desa. Nah, harapannya pada sisi yang lebih makro lagi, desa ini sudah bicara kewargaan berapa hal. Dari 6 hal tadi, berapa yang sudah selesai? Kemiskinannya sudah selesai belum? Kalau belum, sudah tinggal berapa? Kapan penyelesaiannya? Itu sudah terancang sedemikian rupa ketika data-data yang dikumpulkan oleh Pokja relawan desa, pendataan desa tadi sudah selesai, kemudian kita lakukan pembacaannya, kita manfaatkan bagaimana untuk perencanaan pembangunan dan seterusnya, sehingga harapannya adalah Bapak Ibu sekalian, pada saatnya nanti perdebatan pembangunan di desa itu tidak berdasarkan pada keinginan, tapi didasarkan pada kebutuhan. Dari mana desa bisa mengetahui kebutuhan?
maka desa harus tahu masalah. Dari mana desa bisa tahu masalah? Desa harus menguasai data. Nah, perdebatan di musyawarah desa terkait dengan rencana kerja pembangunan desa harus perdebatan berbasis data. Perdebatan di dalam penyusunan APBDes harus didasarkan pada perdebatan data. Inilah transformasi yang kita inginkan, sehingga bahasa yang dipakai pun akan berubah, diksi yang keluar. Bukan saya ingin. Hari ini misalnya masih kita temukan, meskipun sudah mulai berubah banyak, masih kita temukan dalam musyawarah desa, tokoh-tokoh desa mengatakan saya ingin desa, dana desa digunakan untuk ini, dengan menggunakan diksi saya ingin. Tapi ke depan kita berharap diksi yang dipakai bukan saya ingin, tapi di desa kita kemiskinan masih sekian. Di desa kita urusan air bersih masih sangat memprihatinkan. Maka saya berharap agar dana desa tahun ini fokus menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan air bersih. Nah, inilah yang sedang kita bangun. Supaya apa? Supaya terbangun sebuah iklim baru di desa. Apalagi saya yakin bahwa dana desa ini tidak akan berhenti meskipun sudah terjadi kenaikan status desa. Sekarang sudah banyak desa yang mandiri. Karena banyak pertanyaan, apakah kalau desa sudah mandiri tidak perlu lagi ada dana desa? Ya, masih butuh. Itu tidak ada bedanya dengan dana transfer ke daerah. Apakah kalau kemudian kabupatennya sudah maju sudah tidak perlu dana transfer? Masih kenyataannya. Nah, inilah makanya kita bicara tentang arah kebijakan pembangunan desa. Kita sudah memberikan satu pola yang holistik, yang utuh, yang kemudian tinggal mengambil sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sampai hari ini proses ini sudah berjalan semakin maju lagi. Model pembacaan tidak lagi dengan cara yang kompleks, rumit, tapi sudah dengan cara yang kita siapkan dashboard. Sehingga kepala desa selaku wali data, sekretaris desa selaku wali data, itu kalau membuka dashboard SDGs desa di dalam sistem informasi desa itu sudah sangat mudah dan nanti bisa disimulasikan. Kebetulan saya juga minta didampingi oleh Kepala Badan Pengembangan dan Informasi. Jadi seluruh sistem aplikasi yang ada di Kementerian Desa itu diproduksi oleh Badan Pengembangan Informasi, yang kemudian ketika baik internal maupun eksternal, dalam arti untuk kepentingan di kementerian sendiri maupun untuk kepentingan pembangunan desa, BUMDesa dan seterusnya, meskipun pada gilirannya setelah ini jadi terimplementasikan, terlaksana, maka harus diserahkan kepada pemangku atau wali yang berwenang untuk mengelola itu. Misalnya Monef dana desa semula ada di BPI, sekarang sudah harus diserahkan ke Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan. Nah, inilah yang secara garis besar terkait dengan apa yang sedang kita lakukan dan terus kita lakukan, dan harapan saya pada tahun 2023 nanti seluruh desa 74.960 desa di Indonesia sudah mulai secara serentak mengimplementasikan pola perencanaan pembangunan berbasis masalah, karena sudah punya data, sudah bisa ditunjukkan permasalahannya di mana, kondisi kemiskinannya di mana, kondisi stuntingnya gimana, ada berapa warga yang berpenyakit kronis menaun, ada berapa warga yang harus ditangani karena kemiskinan ekstrim, yang tidak lagi perlu bicara pemberdayaan. Karena kita temukan banyak sekali Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya banggakan, warga desa masuk kategori miskin ekstrim dengan kondisi berpenyakit kronis menaun, usianya sudah lansia, tapi
Tapi ini yang saya agak selalu saya ingatkan kepada masyarakat dan utamanya para pengelola desa. Tapi masih bicara tentang pemberdayaan. Padahal kita harus jujur, kalau sudah kondisi seperti itu tidak bisa lagi kita bicara pemberdayaan. Bagaimana kita mau memberdayakan? Berpenyakit kronis menaun, lansia, tinggal sendirian di rumah, terus kita ngomong pemberdayaan. Nah ini yang juga sudah mulai terpetakan hari ini. Di desa ini ada sekian penduduk, sekian jiwa. Jadi kita tidak lagi banyak ngomong kakak sekarang. Kalau sudah ngomong data SDGs desa, tidak lagi ngomong kakak, tapi ngomong cacah jiwa. Sehingga bicara kemiskinan pun kita harus bicara jiwa. Kenapa? Menghitungnya jauh lebih real, lebih konkret. Dan by name, by address. Nah, kondisi inilah yang kemudian orang sering salah, misalnya, ini perlu saya sampaikan juga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sering kemudian meminta kepada Kementerian Desa, tolong dong kami dikasih data warga miskin, by name, by address, untuk kepentingan ini, itu, dan seterusnya. Ya jawabannya sederhana, kami tidak punya. Meskipun kami yang membangun sistemnya, kami yang mengambil kebijakan, kami yang memayungi regulasinya, tetapi data itu milik desa, dikelola oleh desa, dikumpulkan oleh desa. Karena memang pada hakikatnya ketika kita bicara tentang pembangunan desa, maka kita bicara tentang pembangunan pada level mikro. Nah ini nanti bisa kita lihat. Kalau seluruh desa, 74.960 desa ini sudah 100% menyelesaikan pemutakhiran datanya, nanti akumulasi jumlah penduduk di Indonesia yang berasal dari 74.960 desa, itu berapa sih jumlah realnya? Itu bisa kita lihat nanti. Dan ini juga selalu saya sampaikan kepada kepala desa, bagi yang datanya sudah lengkap, jangan lupa updating data sangat penting. Sehingga kalau kepala desa ditanya, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Kepala Gampong, Pak Wali Nagari, berapa jumlah warga sampean? Jawabannya langsung konkret, ada 6.200 warga data seminggu yang lalu. Nah itu baru canggih. Bukan data 3 tahun yang lalu, tapi data seminggu yang lalu. Kalau ini sudah terbangun sedemikian rupa, maka urusan penanganan kemiskinan pasti real datanya. Tidak mungkin terjadi ada wakil ketua DPRD suatu kabupaten mendapatkan bansos. Itu nggak akan terjadi. Nah itulah, kadang-kadang politik itu seperti itu. Saya ditanya, kenapa sih wakil ketua DPRD, kan pernah itu ada pemberitaan, wakil ketua DPRD satu daerah kok, dari suatu daerah kok dapat bansos, itu gimana ceritanya? Wong wakil ketua DPRD. Nah itulah politik. Pada saat dia sebelum jadi anggota DPR, bisa saja dia masuk DTKS. Tapi karena politik itu loncatnya memang luar biasa, dari masuk DTKS langsung jadi wakil ketua DPR. Dan dinamika itu pernah kita alami dan kita rasakan awal-awal masa reformasi. Maka guyonan-guyonan waktu itu kan mungkin Prof. Panut dan kita semua pernah mendengar ada seorang bupati pidato di sebuah upacara dengan percaya diri baca teks yang dibikinkan oleh sekdanya, Bapak dua, Ibu dua yang saya hormati. Nah, begitu PD-nya, dan itu bukan cerita kosong, itu betul terjadi. Itulah politik. Ada lagi seorang bupati mendisposisi surat setiap hari sampai
puluhan lembar surat, disposisinya sama, sudah dibaca. Akhirnya sekdanya bingung, ini kok semua disposisinya sudah dibaca. Nah dari situlah kemudian muncul kreativitas baru, sekdanya bikin form isi-isi disposisi sehingga bupati tinggal checklist. Nah kemudian parap. Nah itu terjadi ketika saya jadi menteri, karena ketika saya jadi ketua DPR kabupaten maupun provinsi, saya tidak pernah ada form seperti itu, disposisi sesuai dengan apa yang saya maui. Nah ketika saya jadi menteri, saya jadi teringat kasus itu, karena sebagai menteri ternyata ada formnya, agendakan. Kemudian saya tanya, kalau saya kepingin bikin disposisi di luar ini boleh nggak? Oh boleh, ya sudah kalau gitu. Kalau nggak boleh saya bingung nanti kalau saya ingin memberi disposisi di luar ini. Nah, itulah dinamika politik. Bedanya dengan Prof. Panut, bedanya dengan Bapak Ibu sekalian, para guru besar, dengan saya yang di dunia politiknya di situ. Bapak-bapak mungkin geremet, ya, golongan 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, baru profesor, dari dosen, kemudian ketua jurusan. Nah kalau saya karena di dunia politik tahu-tahu ketua DPRD Jombang, habis ketua DPRD Jombang tahu-tahu ketua DPRD provinsi, tahu-tahu menteri. Nah ya itu urusan nasib juga sebenarnya. Nah jadi di desa sekarang terjadi seperti itu. Dan hari ini kompetisi pilihan kepala desa sangat menarik dan itu menguntungkan, sekaligus juga ada sisi-sisi yang harus diantisipasi. Apa yang diantisipasi? Semua mengatakan bahwa tingkat money politik dalam pemilihan kepala desa semakin hari semakin meningkat. Tetapi di sisi lain, kader-kader terbaik sekarang sudah bisa juga jadi kepala desa. Banyak juga kita temukan pemilihan kepala desa sama sekali tanpa mengeluarkan biaya, karena warga masyarakatnya sangat menyadari akan kebutuhan untuk membangun desa. Nah, inilah dinamika yang ada di desa, dan semua itu menjadi tanggung jawab dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu ketika kita bicara tentang arah kebijakan pembangunan desa dan kemudian bagaimana implementasinya tahapan demi tahapan pasti akan panjang. Tetapi paling tidak highlight-nya sudah saya sampaikan seperti itu, nanti kita akan dalami lebih lanjut. Yang kedua, yang terkait dengan transmigrasi. Saya sangat bersyukur mendapat dukungan penuh dari Fakultas Geografi UGM. Dan ternyata bukan hanya urusan transmigrasi yang kita mendapatkan dukungan penuh. Tadi saya mendapat banyak penjelasan dari Pak Dekan, dari beliau yang merupakan sesepuh dari Fakultas Geografi. Ternyata banyak hal yang terus harus kita tingkatkan kerjasamanya, utamanya tentu terkait dengan transmigrasi. Karena terus terang Geografi UGM sudah memberikan banyak rumusan-rumusan terkait dengan perubahan paradigma, konsep, dan perencanaan transmigrasi untuk hari ini dan yang akan datang. Kalau saya mengistilahkan, dulu trans itu dibawain sabit, dibawain cangkul, itu simbolisasinya. Hari ini kita tidak boleh lagi memikirkan memberangkatkan warga trans dengan memberi bekal sabit dan cangkul. Yang dibekalkan sudah harus traktor, sudah harus teknologi-teknologi yang sudah canggih yang bisa mempercepat pembangunan di wilayah atau di kawasan transmigrasi. Dan itu sudah dirumuskan dengan demikian bagusnya oleh teman-teman dari Fakultas Geografi UGM yang disebut dengan Transpolitan. Dan inilah yang
akan kita upayakan ke depan menjadi masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045. Sehingga model transmigrasi yang akan datang jauh lebih progresif, lebih radikal dalam artian penanganannya, dalam artian warga yang dikirim ke daerah trans, dalam artian tata ruang wilayah transmigrasinya, dalam artian tampilannya. Misalnya yang sudah disampaikan ke kami dan kami juga sangat setuju, rumah-rumah hunian warga trans nantinya tidak boleh model RSSS, tapi sudah harus mengikuti model adat setempat. Oh, ini menarik banget. Ya, di mana daerah trans itu ada, maka model rumahnya mengikuti model rumah yang ada di wilayah itu. Sehingga tidak terkesan kemudian tampil sendirian, tampil beda, kumuh, dan seterusnya. Manajemen kawasan atau manajemen lahan sudah dikonsepkan dengan manajemen komunal. Termasuk yang juga saya sangat setuju adalah konsep kepemilikan atas lahan itu. Terus terang permasalahan transmigrasi hari ini misalnya, sudah di kota-kota, sudah dibagi sedemikian rupa, 1 KK mendapatkan 2 hektar, ditambah dengan sekian ribu atau sekian ratus meter untuk rumah dan pekarangan dan seterusnya, kemudian hak milik dan seterusnya. Nah, terus ditinggal terlantar bertahun-tahun, kemudian meskipun ada aturan tidak boleh dijual belikan, tetapi diagunkan. Terus tahu-tahu ada program IKN, ada pembangunan jalan tol. Nah, ketika ada jalan tol, kawasan-kawasan transmigrasi yang dulunya jauh dari akses sekarang menjadi dekat dengan akses jalan tol. Mereka merasa bahwa dulu punya tanah di situ, kembali dicari, padahal sudah dikuasai orang lain, terjadi masalah. Nah, ini yang juga sudah dirumuskan juga dari geografi UGM, kepemilikan secara komunal dan juga penanganan secara komunal. Nah, beberapa piloting akan segera dilakukan di tahun 2023, misalnya masih dalam konteks pengembangan, misalnya di Muna, kemudian di Dadahub, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Itu juga sudah menjadi rencana piloting bersama-sama dengan Fakultas Geografi UGM. Nah, juga terkait dengan batas desa, ini juga kami mohon dukungan dari Fakultas Geografi UGM. Meskipun ini ranahnya Kementerian Dalam Negeri, tapi sudah pernah saya sampaikan ke Pak Mendagri untuk kita lakukan percepatan penyelesaian batas desa dengan cara mulai makan dari tengah. Jadi misalnya ini satu kabupaten, desa yang paling tengah yang diminta menyelesaikan dulu batas desanya. Karena apa? Sederhana, asal desa di sekitarnya sudah sepakat batas itu, maka selesai. Terus berjalan ke pinggir sampai perbatasan dengan kabupaten lain, perbatasan dengan provinsi lain, atau perbatasan dengan wilayah hutan dari Kementerian Kehutanan dan lain-lain, itu baru kemudian diintervensi oleh supra desa. Ketika antar desa sudah bisa selesai, cukup diselesaikan antar desa, dibikin berita acara, dibawa ke musyawarah desa. Kalau masing-masing desa sudah memutuskan di musyawarah desanya masing-masing, selesai sudah perbatasan antar desa. Nah, baru yang dengan di luar desa inilah yang ditangani. Dan tadi kita juga sudah sampaikan, koordinasikan dengan teman-teman di Fakultas Geografi. Ini luar biasa, Prof, dukungannya. Terima kasih banget dari teman-teman dari Fakultas Geografi. Nah, kemudian juga ada pengembangan daerah transmigrasi yang sudah saya sampaikan ke beliaunya. Kalau tadi misalnya Muna, Dadahub, itu pengembangan. Nah, sementara kita masih banyak sekali lahan-lahan HPL, hak penguasaan lahan di bawah Kementerian Desa,
yang sudah berdekatan dengan akses tol. Nah ini juga nanti kita minta untuk disiapkan desain pengembangan kawasan transmigrasi yang betul-betul dari nol. Kalau yang Dadahub, Muna tadi kan pengembangan dari yang sudah ada lahan yang masih siap, kemudian dibangun di situ, nyambung dengan kawasan yang lama. Nah, yang juga saya inginkan nanti kita bangun kerjasama dengan Geografi UGM di lahan yang sama sekali nol, sama sekali baru, tapi lahan itu sudah memiliki kedekatan dengan akses-akses yang sudah dibangun oleh Pak Presiden Jokowi. Ini sangat penting supaya apa? Supaya ada suasana baru, ada kebangkitan baru di dalam membangun kawasan transmigrasi bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022 ini. Saya canangkan kita akan bangkit menuju transmigrasi modern tahun 2023 dan seterusnya. Mudah-mudahan di forum yang sangat luar biasa ini, di kampus yang sangat luar biasa ini, didampingi para profesor, para guru besar, para dosen, dengan senantiasa kita harapkan keberkahannya. Mudah-mudahan program percepatan pembangunan kawasan transmigrasi dalam pendekatan yang lebih modern, mengedepankan pendekatan teknologi berbasis potensi, segera bisa kita wujudkan untuk menyongsong Indonesia maju. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin agak terlalu panjang, tapi itulah yang sebagian kecil yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.